Mulai aja sambil menunggu hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur mari kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini atas nikmat dan taufiknya kita bisa hadir di tempat ini di rumah Bapak Haji Oos. Tentunya dalam rangka terakhir kemudian kita akan lanjutkan dengan talabul ilmu. Tak lupa salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pendengar yang bisa berbincang beliau. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak yang hadir di tempat ini, di mana ini adalah acara rutin dari warga Muslim Roku yang kita setiap bulan itu ada kajian dari pemerintah dan alhamdulillah pada hari ini kebetulan Pak Haji Oos bersedia jadi tuan rumah. Kemudian nanti alhamdulillah di tengah kita telah hadir Ustaz Arifman yang akan menyampaikan nasihat dan tausiahnya. Adapun tema kajian pada pagi hari ini yaitu terkait indahnya menyambung silaturahim dengan tetangga. Kajian akan disampaikan oleh beliau selama tahun ke depan. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi kepada Pak Ustadz. Kami persilakan Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi sahihil Bukhari, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa qala aidan man sarrahu ayabsatu alaihi rizquh wa yunfa'u fi atharihi falyasil rahimah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, a'azanallahu wa iyyakum, khususnya sahibul bait Bapak Haji Oos beserta keluarga, hafizahumullahu ra'ahum. Kemudian juga untuk semuanya yang hadir di sini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita sejak tadi bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi semua diisi dengan kebaikan. Yang dengan demikian kita semua dicatat di sisi Allah sebagai kumpulan orang-orang baik. Untuk jamaah Bapak Ibu yang usianya enggak lagi dikatakan muda, walaupun semangat mah tetap muda kayaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Dalam hadis Imam Muslim kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang usianya Allah panjangkan dan amalnya semakin soleh. Itu manusia terbaik. Walaupun bisa jadi ada orang yang ketika masih masa-masa muda jauh dari agama. Salat
jika mampu. Orang kan haji jika mampu, dia sholat jika mampu. Ke masjid paling ketika numpang BAK, bukan buat sholat, ke masjid. Ketika air nggak hidup di rumahnya, dia ke masjid minta air, itu ke masjidnya. Tapi itu dulu. Namun ketika usianya sudah masuk, misalnya 30, 40, 50, hingga mungkin sampai 60, beliau pun mengalami perenungan-perenungan dan akhirnya pun berubah. Dan juga tentunya Allah memberikan hidayah kepada dia. Dan semakin baik, walaupun kemudian gak lama setelah itu dia pun wafat. Yang kayak begini lebih baik. Bahkan Rasul katakan khairun nas, manusia terbaik. Itu manusia yang usianya Allah berikan bonus lebih panjang, tapi kemudian dia semakin soleh, dia semakin baik. Adapun yang hadir di pagi hari ini, yang secara usia belum sampai 40, karena konon katanya batasan yang disebut anak muda itu 40. Tapi kalau kata WHO 60, 59 masih disebut anak muda. Ini yang 59 jangan GR nih, ya. 60 tuh batasannya katanya. Ini kalau standar WHO ya. Kenapa mereka? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam berbicara tentang yang berusia muda. Yaitu dalam hadis Imam Bukhari, ada 7 golongan manusia yang akan Allah jaga pada yaumul mahsyar nanti. Dan pada hari itu, hari di mana tidak ada penjagaan, tidak ada perlindungan kecuali hanya dari Allah saja. Secinta apapun seorang suami kepada anak istrinya, mereka saat itu masing-masing sibuk dengan urusannya. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing. Kebalikannya, secinta apapun anak kepada orang tuanya pun juga demikian. Namun ada 7 golongan yang akan Allah jaga. Salah satu dari 7 golongan itu adalah asyabu nasa'a fi ibadatir rahman, yaitu para orang yang berusia muda namun tetap rajin, tetap giat dalam peribadatan kepada Allah. Kenapa bukan orang tua yang disebut? Karena kalau orang tua rajin ibadah, pantas, sudah tua mau ngapain lagi. Kalau anak muda rajin ibadah, ketika hawa nafsu masih kuat, emosi masih menggelegak, tetapi dia mampu mengendalikan, menyetirnya di atas kebaikan, maka wajar Rasulullah memberikan kabar gembira kepada pemuda yang seperti itu dengan sebutan dia termasuk yang akan mendapatkan perlindungan pada yaumul mahsyar. Maka buat kita semua, baik yang sudah di atas 40 atau yang masih di bawah 40, masuk kategori hadis-hadis tadi. Yang tua semakin baik, yang muda pun mendapatkan perlindungan pada yaumul mahsyar nanti. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, tema kita tentang indahnya silaturahim apa tadi? Antara tetangga. Ya. Berarti ada 2 kata kunci minimal yang akan kita bahas, yaitu tentang silaturahimnya dan juga tentang bagaimana bertetangganya. Silaturahim aslinya kan bahasa Arab. Dia gabungan dari 2 kata, silah dan ar-rahmu. Begitu digabung, cara bacanya silaturahmi. Silah artinya al-ilaqah, kaitan, hubungan. Sedangkan ar-rahmu atau ar-rahim tadi artinya mustauda al-janin, tempat bertenggernya, tempat menggelantungnya janin. Dan udah jadi bahasa Indonesia, rahim. Rahim perempuan, ya, rahim. Sehingga silaturahim, definisi awalnya adalah upaya menjaga hubungan di antara manusia, khususnya yang memiliki hubungan darah. Sama-sama satu rahim, sama-sama satu nasab, sama-sama satu kakek nenek. Segala macam aktivitas menjaga hubungan sesama itu, yang tadi, itulah definisi dari silaturahim menurut bahasa aslinya, bahasa Arabnya. Kemudian, istilah silaturahim berkembang. Masuk ke Indonesia
orang ada yang menyebut silaturahmi. Ya nggak salah juga. Ya itu sudah mengindonesia. Dan sangat banyak bahasa Arab dan istilah-istilahnya yang telah mengindonesia. Takwa, udah jadi bahasa Indonesia. Bahkan non-muslim pun ketika disumpah jabatan, poin pertamanya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu udah jadi umum begitu. Ilmu bahasa Arab. Silaturahim pun demikian. Dengan definisi yang meluas. Enggak lagi definisi awalnya tadi. Silaturahim akbar, alumni SMA 1001. Tahu daerah mana tuh 1001? Disebut dengan silaturahim. Padahal mereka nggak ada kaitan darah. Hanya teman sekolah aja. Begitu. Silaturahim, misal sebuah BUMN, ya PLN lah, atau Telkomsel lah, atau apa. Menggunakan kata silaturahim. Padahal mereka rata-rata nggak ada hubungan darah. Ini yang saya sebut tadi, ketika istilah silaturahim sudah mengindonesia, maknanya nggak lagi terbatas dalam konteks bahasa Arab tadi. Apakah hal itu dibenarkan, definisi yang meluas tadi? Tidak ada masalah, seperti penjelasan Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Kemudian jamaah sekalian, Bapak Ibu, a'azanallahu ayyakum. Apa manfaat kita menjaga silaturahim? Yang pertama, silaturahim itu kata orang tua. Dan ini bukan mitos, karena kata orang tua, tanda petik ini, kata orang tua kita, itu manjangin umur dan ngentengin rezeki katanya. Betul nggak? Ini bukannya mitos, ini ada dalam hadis. Dan hadisnya sudah saya sampaikan di awal tadi. Hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Dan itu standar hadis yang tertinggi ketika sudah muttafaqun alaih. Apa muttafaqun alaih? Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Man sarra, siapa yang pengen, siapa yang suka, ayabsatu alaihi rizquh, rezekinya Allah berikan akses yang semakin luas. Jalan mendapatkan rezekinya semakin luas. Dan juga wa yunfi'u fi atharih, usianya, kematiannya Allah tunda. Maksudnya panjang umur. Apa kata Rasul? Falyasil rahimah, maka hendaknya dia silaturahim. Jadi sekali lagi, ucapan tersebut dari orang-orang tua kita itu bukan tahayul, bukan khurafat, bukan mitos, tapi memang ada dasarnya dalam sunnah Nabi SAW. Hanya saja para ulama, seperti yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang dimaksud dengan panjang umur, yang dimaksud dengan nambah rezeki dalam hadis tentang silaturahim tadi, ada dua definisi, ada dua makna yang mana para ulama kita berdebat panjang. Kita simpulkan, yang pertama, ada yang mengatakan maksud dari panjang umur bukan panjang usia biologis. Yang dimaksud dengan bertambahnya rezeki bukan bertambah secara angka nominal dan kadar. Tapi maksudnya adalah panjang umur, maksudnya umurnya berkah. Rezeki maksudnya juga berkah. Umurnya mah segitu-gitu aja. Sesuai yang sudah Allah draftkan. Ketika kita di perut ibu kita di kandungan usia 120 hari alias 4 bulan. Dalam hadis Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, fayangfuhu fihir ruh, di usia kandungan 4 bulan ditiupkan ruh dalam perut atau kandungan wanita yang hamil usia 4 bulan. Wa yursalu alaihil malak, kemudian diutus malaikat kepada bayi tersebut. Wa yu'maru bikatbi arba'i kalimat. Lalu malaikat itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis, menetapkan, mencatat tentang 4 hal bagi si bayi ini, termasuk kita semua dulu. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama, kata Rasul, min rizqihi, rezeki kita. Udah ada draftnya, udah ada blueprintnya. Yang kedua, yaitu ajalihi, ajalnya. Kapan kita mati, jadwalnya semua masing-masing udah ada. Yang ketiga, wa amalihi, perbuatannya. Yang keempat, yaitu sa'id,
wasyakin, susah dan senangnya. Jadi empat-empatnya udah ada. Lalu kemudian, apakah gara-gara informasi bahwasanya rezeki kita sudah ada patokannya, mati kita juga udah ada jadwalnya, membuat kita berpangku tangan, udahlah kerja nggak usah terlalu ngoyo-ngoyo banget, rezeki udah ada yang ngatur. Udah dah jagain kesehatan, nggak usah ngoyo-ngoyo banget, umur juga ada yang ngatur. Akhirnya apa yang terjadi? Semua dicobain sama dia. Bang, jangan lupa bang, gula udah 600, umur udah yang ngatur, begitu kata dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata istrinya, bang jangan soto babat mulu, kemarin aja nengok susah, sekarang soto babat. Umur udah yang ngatur, kata lakinya. Nah, apakah akhirnya berdampak pada pemikiran seperti itu? Tidak, jamaah sekalian. Kita diajarkan untuk menjaga dua hal, sunnah kauniyah dan sunnah syar'iyah. Apa sunnah syariah? Kita meyakini umur Allah yang urus. Kita meyakini rezeki kita Allah yang urus. Tapi kita jangan lupa dengan sunnah kauniyah, yaitu tetap ada upaya-upaya rasional yang berjalan dalam kehidupan kita sebagaimana para nabi pun mengajarkan demikian. Kalau Rasulullah mau ketika perang Badar cukup doa doang juga kelar tuh musuh. Kan Rasul paling dekat dengan Allah. Kan Rasul paling didengar doanya. Tapi ternyata Rasulullah ketika perang Badar tetap pakai baju besi. Pakai baju perang tetap. Dan tetap dia juga membuat strategi. Yang panah yang mana, yang tombak yang mana. Artinya di situ secara nggak langsung Rasul ngajarin kita agar umat Islam berjalan dengan sunatullah kehidupan. Sama. Mau muslim, mau non muslim, sama. Termasuk rezeki tadi. Nah, salah satu di antara sebab-sebab bertambahnya rezeki yaitu silaturahim tadi. Dengan makna yang pertama berkah. Angkanya tetap, usianya juga tetap, tapi yang berkah. Kita lihat, mohon maaf, misal kita punya 2 anak. Anak pertama gajian angkanya udah angka puluhan juta misal. Anak kedua baru kerja, baru UMR Depok. UMR Depok berapa Pak? 4 juta. 4 juta lah. Walaupun lebih kecil si adeknya ini yang 4 juta tadi, tapi dia udah bisa ngasih ke orang tua. Ma, mohon maaf ya, hanya bisa ngasih 1 juta. Ya Allah, nah ini juga udah gede, udah lumayan. Pak, mohon maaf Pak, juga cuman 1 juta buat ganti uang bensin. Ya. Tapi abangnya yang puluhan juta, pelitnya naudzubillah sama orang tua. Secara manfaat, walaupun gaji adiknya yang hanya 4 juta itu kecil, secara manfaat dia memberikan manfaat buat keluarganya. Pakai definisi berkah, itulah namanya berkah. Berkah dalam bahasa Arab itu artinya ziyadatul manfa'ah wal khair. Bertambahnya manfaat dan kebaikan. Dia satu akar kata dengan birkah. Apa birkah? Birkah itu wadah tempat air yang biasa dipakai sama orang zaman dulu dari kulit hewan. Itu birkah. Tempat air. Bawa manfaat kemana-mana. Maka berkah pun barokah itu juga demikian. Angkanya boleh kecil, manfaatnya lebih banyak, dia berkah. Usia boleh pendek, tapi manfaat hidupnya itu sampai dikenang berabad-abad lamanya. Contoh para ulama kita. Imam Nawawi wafat usia 45 tahun, belum sempat nikah. Karena saking sibuknya sama ilmu, belum sempat nikah, dia wafat. Tapi sampai hari ini siapa sih yang gak pernah dengar kupingnya Imam Nawawi kita? Siapa yang gak tahu hadis Arba'in Nawawi? Ada gak masjid yang gak punya kitab Riyadus Sholihin? Kira-kira? Kayaknya gak ada ya. Hampir semua masjid atau hampir semua perpustakaan atau hampir semua rumah orang Islam yang mengkoleksi buku biasanya pasti punya kitab Riyadus Sholihin. Umurnya boleh pendek, tapi sampai hari ini berabad-abad lamanya orang masih doakan dia dengan rahimahullah. Sampai hari ini kita pun masih memanfaatkan ilmunya. Kebalikannya, ada orang yang meninggal baru kemarin, hari ini orang sudah lupakan. Walaupun dia di masa hidupnya seorang tokoh misalnya, tapi meninggal baru kemarin, hari ini orang udah gak ingat lagi sama dia. Boro-boro mendoakan, paling mendoakan masih keluarga atau tetangga dekatnya saja. Nah, ini makna pertama. Makna kedua kata Imam Ibnu Qayyim, maksud dari bertambahnya umur dari konteksnya silaturahim tadi dan juga bertambahnya rezeki adalah bermakna hakiki, beneran.
Memang benar-benar umur dan benar-benar rezeki dengan makna yang luas. Karena kesehatan rezeki, anak yang soleh rezeki, anak yang lucu, sehat, taat juga rezeki, istri yang solehah juga rezeki, suami yang setia juga rezeki. Ya, karena saya lihat sekarang apa istilahnya standar kekayaan seseorang itu bukan dilihat dari berapa rumah dan kendaraan yang dia punya, tapi berapa lama dia mampu menitipkan keluarganya yang sakit di ICU. Baru seminggu sakit, udah mikir-mikir, aduh, mobil diliatin, kita jual kayak ini mobil. Baru seminggu tuh, ICU. 2 minggu kepikiran lagi, ini rumah kayaknya jual juga nih. Oleh karena itu wajar kalau dikatakan kesehatan adalah kekayaan, rezeki. Baik, ini keutamaan yang pertama dari silaturahim, yaitu memanjangkan rezeki dan umur dengan 2 makna tadi. Yang kedua, silaturahim itu Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, ini juga merupakan salah satu sebab seseorang rame-rame ke surga. Nggak sendirian. Ya, sebagaimana dalam riwayat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah dalam kitab Al-Musannaf Ibni Abi Syaibah, yaitu bahwasanya ketika ada orang di surga, dia bertanya, ya Allah, mana si fulan? Dulu saya bisa ngaji gara-gara si fulan. Dulu saya ke masjid gara-gara diajak sama si fulan. Allah jawab, si fulan di neraka. Kenapa begitu? Karena dulu dia ngajak doang. Ya kayak calo dah, kan calo gitu tuh. Temer yang tukang angkot. Ngajak doang naik, dia nggak ikut naik. Ngajak doang ke masjid, dia nggak ke masjid. Ngajak doang berbuat baik, dia nggak ikut berbuat baik. Lalu kata si orang ini di surga ini, ya Allah, saya begini gara-gara dia. Pindahkanlah dia kemari, ya Allah. Ini syafaat bergaul dengan orang soleh. Dari sinilah kemudian Imam Hasan Al-Basri setelah itu dia mengutip sebuah hadis. Al-mar'u ala dini khalilih. Kualitas agama seseorang tergantung siapa teman dekatnya. Kalau dia soleh, bergaul dengan orang lain, maka orang lain itu bisa jadi cerminan dia atau dia cerminan orang lain. Al-mar'u ala dini khalilih. Dan yang paling dekat dengan kita adalah istri atau suami. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau tahu kesolehan kita, lihat aja istri kita gimana. Kalau istri kita, alhamdulillah, sama suami taat banget, nurut banget, tentu dalam hal-hal yang positif dan syar'i. Maka nggak jauh-jauh, kita pun di sisi Allah bisa jadi begitu juga. Tapi kalau seandainya istri kita, mohon maaf, susah. Bisa nggak bikin air hangat, abang mau mandi? Bikin aja sendiri, emang saya pembantu. Waduh, ini istri ngapa begini? Kita capek, sakit, biasalah, minta pijet, urutin. Sama bang, saya juga pegel, itu jawaban istrinya. Maka mohon maaf, jangan dulu salahkan istri. Salahkan kita, maksiat apa yang kita lakukan hingga membuat istri kita begini. Ketidaktaatan apa yang kita lakukan kepada Allah sehingga membuat Allah bikin istri kita nggak taat sama kita, sama suaminya. Ibnu Abbas mengatakan dulu orang tua kami kalau habis bikin maksiat, indikatornya adalah kelihatan dari sikap istri yang berubah. Itu begitu. Dan juga sikap hewan ternak kami, susunya yang biasanya lancar, ini tumben nggak lancar. Kalau zaman kita bisa kita konversi, bisnis kita nggak beres. Jangan dulu istilahnya nyalahin manajemen atau karyawan atau tempat yang nggak strategis. Sebelum kita koreksi itu, kita salahkan tadi maksiat apa yang kita buat. Hal ini langsung dicontohkan oleh Imam Ibnu Sirin, kawan dekat Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau pengusaha madu, ini bangkrut sejadi-jadinya bangkrut, ribuan drum madunya itu dia tumpahin semua gara-gara ada isu, ada kabar beberapa drumnya kejatuhan bangkai tikus. Tapi nggak tahu di drum yang mana. Ngecek satu-satu susah. Nah, dia ngambil keputusan begitu dalam rangka menjaga hak konsumen. Dia ngambil keputusan nekat, yaitu udah tumpahin semua. Nah, saat itu dia nggak nyalahin misalnya anak buahnya, kamu sih kurang ini, kamu sih kurang enggak. Dia mikir dosa apa yang saya lakukan. Akhirnya dia teringat masa-masa muda, Ibnu Sirin ketika masih muda.
Dia teringat ketika ke pasar beli sesuatu di pasar terjadi transaksi tawar-menawar. Tawaran Imam Ibnu Sirin muda enggak diterima oleh pedagangnya. Pedagangnya ibu-ibu. Lalu Ibnu Sirin pun ketika tahu tawarannya atau harga yang dia tawarkan ditolak, keluar kalimat kata-kata yang nyelekit, yang nyakitin perasaan pedagang. Apa kata Ibnu Sirin saat itu? La robahakillah. Semoga daganganmu nggak untung, digituin sama Ibnu Sirin. Sakit hati pedagang dikatain begitu. Kata Ibnu Sirin, jangan-jangan itulah dosaku. Ya kemudian, berpuluh-puluh tahun lamanya ketika dia sudah jadi pengusaha, Allah balas dalam bentuk seperti ini. Ini istilah dalam hadis, zulmun la yutroku. Ada kezoliman yang tidak akan Allah biarkan. Kezoliman yang tidak akan Allah biarkan. Karena kata Nabi, zolim ada 3. Silakan diingat-ingat. Yang pertama, zulmun la yukfaru. Kezoliman yang gak akan Allah ampuni. Apa itu Bapak Ibu? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan adalah kezoliman yang besar. Ini yang pertama. Kata Rasul, zulmun la yukfaru. Kezoliman yang tidak diampuni, syirik. Yang kedua, zulmun yukfaru. Kezoliman yang diampuni. Ada kezoliman tapi diampuni. Yaitu selain syirik. Ya, sebagaimana Al-Maidah ayat 48. Innallaha la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni kesyirikan, tapi untuk selain kesyirikan Allah akan ampuni. Ini namanya zulmun yukfaru. Yang ketiga yang tadi, zulmun la yutraku. Kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Cepat atau lambat ada balasannya. Kenapa ya gue kalau beli motor rusak mulu? Coba renung, oh jangan-jangan dulu zaman kita masih SMP, beli bakwan 5, ngakunya 2. Zulmun la yutroku. Kezaliman yang gak akan Allah biarkan. Kenapa mobil saya kok nih pada penyok, padahal keluar baik-baik aja. Dari kantor begitu, di rumah juga begitu. Mungkin kita pun dulu pernah melakukan hal serupa, tapi kabur diem-diem. Zulmun la yutroku. Ada kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Baik, nanti kita dapatnya lewat tangan orang terdekat atau orang yang pernah jadi korban kezaliman kita, atau mungkin dari orang lain. Baik, jamaah sekalian, ini yang kedua dari fadilah silaturahim. Yang ketiga, tentang silaturahim ini bukan hanya yang membawa pelakunya insya Allah menjadi surga rame-rame begitu. Karena dalam hadis Imam Bukhari, Rasul kan ditanya gini, dullani ila amalin yudkhilnil jannah. Wahai Rasul, tunjukkan aku jalan supaya aku masuk surga. Nabi nggak jawab dengan jawaban yang bertele-tele. Nabi cuma jawab, masta'idta. Apa yang telah engkau persiapkan? Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Gitu aja jawaban sahabat itu. Nah, Nabi pun menjawab, anta ma'aman ahbabta fil jannah. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dulu engkau cintai di dunia. Ya, maka kita akan dikumpulkan lagi. Maka kita berkumpul di sini bukan semata-mata satu RT, satu blok, satu apa. Cinta karena Allah, karena akidah Islam. Baik jamaah sekalian, tapi ngomongin silaturahim ada bahayanya juga kalau putus. Nah, yang pertama, orang kalau putus silaturahim, sholatnya tertolak. Sholatnya, ya capek kita sholat 5 waktu sehari, Allah nggak terima. Hal ini disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, salasatun, ada 3 kelompok manusia, la tartafi'u sholatuhum fauqa ru'usihim shibran. Yang sholat mereka tidak melewati kepala, bahkan sejengkal pun nggak lewat. Shibran itu sejengkal. Apa maksud sholatnya nggak nyampe kepalanya walaupun sejengkal? Ali Al-Qari mengatakan, kinayatun an adamil qabul, itu merupakan bahasa majas dari tidak diterimanya sholatnya. Siapa mereka? Yang pertama Rasul sebut untuk kaum istri. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang istri yang tidur di malam hari dalam keadaan suaminya masih jengkel. Ini hadis ini pernah saya sampaikan di acara pekan lalu di rumah Pak RW. Nah, jadi istri tidur, suaminya masih belum ridho, masih ngomel.
Marahnya gara apa? Gara-gara apa? Itu yang penting. Apakah gara-gara urusan dunia? Urusan bikin sayur asem rasa kolak? Enggak itu. Apakah gara-gara sekedar ini pohon udah berapa lama sih sampai mati segala, capek-capek dibeli? Apakah gara-gara itu? Bukan. Kata Imam Ali Al-Qari, wa in kana sukhtu li su'i adabiha. Jika kemarahan suami berasal dari buruknya adab atau etika pergaulan si istri. Suami cemburu, ngelihat istri, mohon maaf, beli sayur di depan, tukang sayurnya laki-laki, mamang-mamang. Ya, beli kacang panjang doang seikat sampai 1 jam. Lu ngapain sih sama dia? Ketawa sampai geli banget, ada apa? Cemburu suaminya. Istrinya cuek, nggak mau mikirin. Allah, abang udah tua, abang ngapain pakai cemburu? Sampai malam hari kejengkelan suami masih berasa. Ya, karena adabnya istri kurang dijaga dalam berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Atau yang kedua kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu li su'i ada khuluqiha. Kemarahan si suami yang berasal dari akhlak istri yang tidak bagus. Akhlak istri yang nggak bagus. Ya kita pesennya bagus-bagus sama ke istri kita. Ini tolong ada pesan buat kamu. Kalau ikut peer group dengan manapun, dengan wanita manapun, dengan ibu-ibu manapun, perhatikan. Kalau seandainya lebih banyak ngunjingin orang, walaupun katanya majelis taklim an-nisa, pembukaan gibah, penutupan gibah, semua gibah. Nungguin ustazah datang yang diomongin, ini pastel beli di mana loh? Di situ. Kagak enak bikinan dia mah. Ya, lalu kata suaminya, jangan deh daripada malah dosa. Tapi nasihat suami ini diantepin aja sama istrinya. Sehingga suaminya pun kecewa, sakit hati, kayak nggak dihargai nasihatnya. Yang ketiga kata Ali Al-Qari, wa in kana as-sukhtu li qillati ta'atiha. Kemarahan si suami gara-gara sedikitnya atau tidak taatnya si istri. Kurang taat istrinya. Nah, inilah alasan kemarahan suami yang membuat si istri nggak diterima sholatnya. Jadi bukan asal marah, kalau kayak gitu malah yang salah si suami. Ya kata Ali Al-Qari itu, wa in kana sukhtu bi ghairi jurmin fala isma 'alaiha. Kalau marahnya suami tanpa alasan yang jelas, ya maka tidak ada sama sekali dosa bagi istri, justru yang dosa tuh suami. Kesalahannya nggak jelas, apa kemarahannya nggak jelas. Baik. Yang kedua, kata Rasulullah di hadis tadi, yaitu rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang ayah, seorang pemimpin, seorang laki-laki yang dibenci oleh makmumnya, dibenci oleh kaumnya, mereka pun sholatnya tertolak. Maka hati-hati buat RT, RW, kepala desa, dibenci oleh warganya, sholatnya ditolak. Imam dibenci oleh makmumnya, sholatnya ditolak. Ayah, kepala keluarga, di skup yang terkecil, dibenci oleh anaknya, dibenci oleh istrinya, sholatnya tertolak. Hingga sampai level kepemimpinan tertinggi, mau di kantor, mau di perusahaan, mau di negara, sama. Namun kata Imam Ahmad bin Hanbal, hadis ini berlaku untuk siapa? Kalau yang benci mayoritas. Kalau yang benci cuma 1-2, hidup mah ada musuh mah ya wajar. Ya kan? Kita mah udah bagus banget. Mahasiswa, misalnya, presentasi di depan kelas, luar biasa, bikin PowerPoint-nya bagus, ya, presentasinya dengan kalimat atau diksi yang bagus, hujah argumentasinya juga oke, sampai dosen geleng-geleng, ini bukan mahasiswa nih orang kayaknya nih. Ini jangan-jangan dosen belaga mahasiswa ini. Teman-temannya juga terkagum-kagum, tetap aja ada yang nggak suka. Allah nyontek sama Google, gue tahu banget itu. Ada aja nggak suka. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau yang benci cuma 1-2, nggak termasuk. Ada kaidah yang berbunyi, innal ma'a idza kullatain lam yahmilil khabath. Air jika udah 2 kulah, najis jatuh, nggak ngefek. 2 kulah itu kalau dikonversi ke liter, kurang lebih 634. 1 kulah itu 317 liter, kata Sayyid Sabiq. Kalau 2 kulah ya kaliin aja. Nah, najis jatuh, nggak ngefek. Sama, di tengah ratusan orang suka dengan imam ini, ada 1-2 yang nggak suka. Nggak usah digubris. Di tengah ribuan atau ratusan kepala keluarga yang ridho, yang senang dengan RW RT ini, ada 1-2 nggak suka. Nggak ngaruh. Jadi kalau, sekali lagi,
kasus tadi, ditolaknya pemimpin tadi, sholatnya itu kalau yang benci banyak. Kalau cuma sedikit, enggak. Yang kedua, kalau bencinya karena faktor memang layak untuk dibenci. Kok imam sholat kita sih itu? Setahu saya kan dia yang bilang Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Berarti akidahnya bermasalah tuh orang. Ya. Nggak suka karena faktor ini, nggak suka yang dibenarkan alasannya. Karena dia telah menuduh Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Kok imamnya si Anu? Kan dia ya, yang kalau mabok itu nggak pakai berhenti itu. Akhlaknya buruk, orang fasik. Nggak suka si makmum karena ini nggak suka yang benar akhlaknya, apa sebabnya. Tapi kalau nggak sukanya ranah pribadi, itu nggak masuk tuh. Imamnya siapa? Si Anu. Dia nih yang belum bayar utang sama saya, itu urusan pribadi. Ini dia nih yang belum bayar kontrakan, urusan pribadi. Lebih parah, ini dia nih yang lamaran anak saya ditolak sama dia, itu juga urusan pribadi banget. Ini nggak termasuk. Jadi kalau kemarahannya memang layak untuk membuat kita benci. Ini dua syaratnya. Yang terakhir, akhawan mutasoriman. Dua orang bersaudara yang putus silaturahim. Dua orang bersaudara yang putus hubungan, sholatnya ditolak. Apa arti akhawan? Kata Al-Munawi, dua makna. Pertama, fiddin, saudara seagama kayak kita. Kita nggak ada hubungan darah misalnya, tapi kita hubungan akidah ada. Putus hubungan gara-gara kemarin ya Perancis kalah. Left group. Ya, misalnya nih, saking gila bola ini pada debat di grup. Putus hubungan gara-gara pilpres. Pengurus pengurus DKM punya WA grup. Ya. Ada grup WA tandingan. Ya, gara-gara pilpres. Mereka disatukan oleh medsos, mereka dibubarkan oleh pilpres. Mohon maaf. Ini putus hubungan yang nggak pantas gara-gara gitu doang. Apalagi gara-gara itu sampai mengucapkan kalimat lakum dinukum waliyadin. Beda agama. Ya, mohon maaf, ini membuat mereka nggak diterima sholatnya. Yang kedua, kata Al-Munawi, aifi nasabin, yaitu saudara senasab. Abang adek ribut nggak tegor-tegoran gara-gara masalah warisan. Paman, ponakan, acara keluarga besar, arisan, habis lebaran nanti. Biasanya mah yang namanya ponakan cium tangan ke pamannya. Ini tumben, melengos dia. Oh no dia no, perampok. Dibilang perampok pamannya. Di phonebook nama pamannya diganti setan. Yang kayak begini, ya termasuk kalau dia putus tadi ya, nggak akan diterima sholatnya. WA udah contreng biru nggak dijawab, telepon nggak diangkat, salam pura-pura nggak dengar. Duduk baru mau duduk, ada dia, cari tempat lain langsung. Putus hubungan, nggak diterima sholat mereka. Ini kata Rasulullah. Kecuali kalau mereka sudah ingin membuka komunikasi. Saya udah Pak, saya udah salam kok, udah WA, telepon, tapi dianya masih begitu. Ya dia doang berarti, kita udah enggak, alhamdulillah. Gitu. Maka hati-hati ini. Ini bahaya memutuskan silaturahim. Yang kedua, bahaya memutuskan silaturahim, termasuk dengan tetangga tentunya ini konteksnya. Yaitu, mohon maaf, ini lebih parah lagi. Yaitu, Rasul ancam dalam hadis Bukhari, la yadkhulul jannah man qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau tadi udah kita bahas, silaturahim itu bisa bikin ke surga. Kebalikannya, yang memutuskan silaturahim, la yadkhulul jannah man qati'. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, qati' dalam hadis tadi adalah qati'ur rahim, memutuskan silaturahim. Anaknya bilang, "Ma, tadi mama nyuruh beli ini di warung, apaan ya? Kecap, gula. Ya, saya beli di warung itu." Jangan, kata mamanya. "Emang kenapa?" "Itu warung musuh abadi mamamu." Orang kan mewariskan baik, mewariskan harta, ini mewariskan permusuhan. Diputusin hubungannya. Maka, mohon maaf, ancaman tadi sangat keras. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tadi. Baik, sebelum kita masuk ke tema baru, kapankah memutuskan hubungan itu dibolehkan? Ada masanya dibolehkan. Pertama, untuk orang yang memang melakukan kejahatan yang berbahaya, yang butuh kita boikot. Supaya kejahatan terlokalisir. Siapa aja mereka? Yaitu orang, mohon maaf, yang membawa ajaran menyimpang.
atau akhlak yang buruk, yang negatif, yang bisa bikin rusak tetangga atau anak muda lainnya. Dek, papa bilangin ya. Kenapa, Pak? Kalau main jangan sama yang itu dan itu. Emang kenapa, Pak? Kayaknya agak aneh deh Islamnya. Oh, bukannya sama kita? Enggak, lain. Dia sholatnya cuma satu dalam sehari. Coba kamu tanya nanti. Sholat wajib berapa kali? Terus juga kayaknya dia hajinya bukan ke Mekah deh. Waduh, mana emang hajinya? Buperta, Cibubur, wukufnya di situ. Ya. Baik. Intinya dia bawa ajaran sesat. Kita nggak berhubungan sama dia bukan karena nggak mau bersosial. Kita khawatir kena ke bawah. Di titik itu kita boleh memboikot di bab itu, bukan memboikot bab ekonomi. Ekonomi, bisnis silakan sama dia. Ya. Urusan kewargaan sama dia silahkan. Tapi untuk bab masalah keagamaan kita nggak mau ikut. Memboikot di sisi itu nggak ada masalah. Nggak termasuk kategori yang tadi kita bahas. Yang kedua, mendiamkan untuk memberikan pelajaran. Sebagaimana ketika ada 3 sahabat Nabi nggak ikut perang Tabuk. Silakan buka dalam sejarah. Ada 3 sahabat Nabi nggak ikut perang Tabuk, padahal mereka sehat walafiat, mereka semua pemuda, bukan orang tua, mereka juga bukan wanita, mereka bukan anak kecil. Di zaman itu ada 5 golongan manusia yang nggak ikut perang. Ketika negara udah memproklamirkan perang, ada 5 kelompok manusia yang nggak ikut perang. Pertama anak kecil, yang kedua perempuan, yang ketiga orang sakit, yang keempat itu mohon maaf orang yang disebut dengan orang munafik, mereka nggak akan mau berangkat tuh. Ya. Terus yang kelima majnun. Apa majnun? Orang gila. Lah sahabat ini yang bertiga bukan 5 ini dia. Bukan anak kecil, bukan perempuan, bukan majnun, bukan munafik mereka. Dan apa tadi? Sakit juga enggak, sehat. Jadi mereka ketika izin ke Rasul pun enggak ada alasan. Ya, sekedar mager aja. Apa yang terjadi? Rasul mendiamkan. Enggak ngasih jawaban gitu. Para sahabat Nabi yang lain juga ikut mendiamkan. Hingga sampai 40 hari. 40 hari, bukan lagi 3 hari, 40 hari. Hingga akhirnya digenapkan menjadi 50 hari, hingga turunlah ayat yang memaafkan 3 orang ini, baru mereka pun kembali seperti biasa. Lalu dikomentari oleh para ulama seperti Imam Nawawi, peristiwa ini menunjukkan bahwa mendiamkan saudara jika ada keperluan pendidikan, pembinaan, itu dibolehkan. Sebagaimana kita kadang mendiamkan anak kita dulu, biar dia berubah. Atau kadang mungkin istri mendiamkan suami atau kebalikannya untuk pendidikan, untuk pembinaan. Bukan karena kebencian. Ya, baik jamaah sekalian, ini bahaya ketika memutuskan silaturahim. Kemudian kita masuk pada pembahasan tetangga. Tetangga ini saking pentingnya hubungan baik sama tetangga sampai-sampai Rasulullah menjadikan standar keimanan keagamaan seseorang bagaimana sikap dia sama tetangga. Nabi bilang dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Apa maksud muliakan? Apa maksud menghormati tetangganya? Jangan rusak ketenangan hidup dia. Kalau di daerah Belakasa saya lihat relatif hal seperti itu lebih sedikit peluangnya. Berbeda dengan rumah-rumah yang di pinggir-pinggir, di warga, yang kalau goreng ikan asin bisa 1 RT kecium. Pagi-pagi kita mau sholat subuh, dia nyetel tip radio sekuat-kuatnya. Kedengeran, bukan sayup-sayup lagi, kenceng. Keong racun. Alamat palsu. Lah, dikirain mah almatrut. Dikirain mah apa? Keganggu. Kita mau tilawah juga, aduh ya Allah nih tetangga gimana ya, kita mau marah. Tapi tetangga nggak dimarahin tuman. Aduh. Rasul mengatakan, sampai diulang 3 kali. Wallahi la yu'min, la yu'min, la yu'min, kata Nabi. Demi Allah, enggak beriman, enggak beriman, enggak beriman. Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak aman dari gangguan dia. Tetangga kita enggak aman dari gangguan kita. Rasul katakan, enggak beriman tuh orang. Enggak beriman dalam artian enggak sempurna imannya, bukannya kafir, bukan. Ya. Lihat.
Mungkin kita pernah ngalamin mengganggu tetangga tanpa kita sadari. Ketika renov rumah, nggak ngomong kanan kiri, khawatir ada bising suara potongan keramik. Ya kan? Debunya. Sampai tetangganya bingung, kok nih rumah jadi begini sih? Debu, mobil berdebu semua dari mana? Kita baru ngeh tetangga lagi renov. Tapi dia nggak ngomong-ngomong, nggak minta maaf atau apa. Cuek aja gitu. Ketemu kita juga nggak sapa. Ya, boro-boro sapa. Sedikit pun nggak ngomong. Bahkan mungkin RT-nya pun juga nggak dihargai, nggak diajak bicara. Minimal di grup lah ngomong, bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf ya, ini rumah saya bocor. Mau betulin dulu. Ya paling-paling 2 pekan, mohon maaf jika ada yang keganggu. Kan enak. Kita pun jadi maklum. Ya, nggak nyelonong begitu aja di warga. Warga ini makhluk hidup semua, nggak ada yang mati gitu, masih hidup. Tapi didiamkan semuanya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, a'azanallahu iyyakum. Tentang hidup bertetangga ini, ternyata juga bisa menjadi sebab, mohon maaf tadi kan kita ngomongin surga tuh. Neraka juga bisa karena tetangga. Hadisnya panjang dari Imam Baihaqi, dari Abu Hurairah, dia bercerita. Laki-laki datang ke Rasul. Ya Rasulullah, inna fulanah. Wahai Rasul, ada seorang fulanah. Kalau fulanah, laki perempuan tuh? Perempuan ya. Ada emak-emak lah, ada ibu-ibu. Ya Rasul, ada ibu-ibu, ada emak-emak nih. Yuzkaru bi kasrati solatiha wa siyamiha wa sodakotiha. Itu perempuan kalau ibadah, waduh luar biasa. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, luar biasa pokoknya. Walakin tu'dhi jironaha bilisaniha. Tapi mulutnya ember. Mulutnya tajam ke tetangganya. Jiron itu tetangga. Udah jadi bahasa kita, negeri jiran, tetangga, jiron. Ya. Tu'dhi mengganggu. Dia mengganggu jironaha bilisaniha, tetangganya dengan mulutnya. Ada aja omongan. Ini tetangga kalau sehari nggak gosip, hidup kurang berkah kayaknya. Pernah dengar nggak kalau bapak-bapak ngomong kayak begini? Mulut gua asem nih, belum merokok, ada kayak gitu nggak? Kan maunya kita, mulut gua asem nih, belum zikir, tuh enak tuh kayak gitu. Ini kalau ada ibu-ibu, mulut gua asem nih, belum gosip, nah ini parah. Ada aja yang diomongin. Apa jawaban Rasul tentang wanita tersebut ketika diaduin oleh Rasulullah? Kata Rasulullah, hiya finnar. Itu perempuan di neraka. Bayangin, bagus sholatnya, tapi karena tetangga diganggu hidupnya. Hiya finnar. Dia di neraka. Bang, kenapa sih kata lakinya nih? Itu ya tetangga kita, baru kemarin ganti mobil, sekarang ganti lagi. Lakinya, suaminya harusnya menenangkan istrinya. Bukan malah manas-manasin. Lu nggak tahu ada ya tuyulnya banyak dia itu. Sama jagain baskom kalau jam 3 malam. Jagain baskom ngapain Pak? Kalau zaman dulu. Hah? Kenapa? Jagain baskom sama lilin. Zaman dulu kan begitu tuh. Harusnya suaminya nenang, ini malah manas-manasin. Lalu si laki-laki tadi pun datang lagi. Ya ngomong lagi. Ya Rasulullah, inna fulana. Ada perempuan yang lain. Ada emak-emak yang ada ibu-ibu yang lain. Yuzkaru bikillati sholatiha. Kalau yang ini sholatnya nggak banyak. Ya standar aja dah, yang penting wajib-wajib udah. Wa siyamiha, puasanya juga begitu sama. Puasanya nggak banyak, beda sama yang tadi. Wa sodakotiha, sedekahnya pun juga nggak banyak, biasa juga. Walakin lam tu'dhi jironaha bilisaniha, tapi mulutnya nggak pernah gangguin tetangganya. Mulutnya aman, mulutnya tenang. Mulutnya, kalaupun pengen ngomong, langsung dia bermujahadah, tahan nih mulut. Tahan nih mulut. Apa kata Rasul? Hiya fil jannah, itu perempuan di surga. Baik, apa rahasianya jamaah? Karena begini. Rasul pernah ditanya, ma aktsaru udkhilal jannah. Wahai Rasul, faktor terbanyak orang ke surga apa sih? Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Ibnu Qayyim menjelaskan, taqwallah, bertakwa kepada Allah, itu cerminan atau gambaran bagusnya hablum minallah. Husnul khuluq, akhlak yang baik, cerminan bagusnya hablum minannas. Nah wanita, 2 orang wanita tadi, wanita yang pertama hablum minallahnya luar biasa. Ya, jangan tanya sholatnya, sedekahnya, luar biasa dia. Tapi hablum minannasnya buruk. Nggak pernah senyum sapa kepada tetangga.
Orang lewat dianggap kayak kedubong kisah nyangkut atau gimana. Ya dianggap biasa. Sekalinya bicara tapi nyelekit. Buruk hablum minanasnya. Kadang sama mertua juga begitu. Sama, sama mertua begitu bagi tangga. Adapun yang kedua, hablum minallahnya bagus. Hablum minanasnya juga bagus. Paling tidak hablum minallahnya yang kedua tadi nggak sampai negatif. Walaupun nggak sebanyak yang pertama. Nah, faktor inilah yang kemudian kata Rasulullah dalam hadis Imam Ibnu Majah yang bikin banyak orang masuk surga, seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Ya, keluarganya kiai, keluarganya haji, bapak ibu berkali-kali haji dan umroh, anaknya juga bagus, tapi eksklusifnya luar biasa. Ini juga jangan. Ya, karena begitu kita ada yang sakit bahkan wafat, siapa dulu yang ngurus? Tetangga. Ya. Baik jamaah sekalian, a'azanallahu iyakum, itu yang keberapa udah? Yang terakhir, masalah tetangga ini, Rasulullah SAW sampai berpesan, hampir-hampir aku kira tetangga dapat warisan. Nabi sampai ngomong kayak gitu. Hampir-hampir aku kira tetangga dapat warisan. Gara-gara malaikat Jibril pesan mulu ke saya, jaga hubunganmu dengan tetangga, jaga hubungan dengan tetangga. Kenapa jamaah sekalian? Karena tetangga itu dia punya hak besar dari kita. Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Al-Bazzar mengatakan, tetangga punya 3 hak. Ada tetangga yang dapat 2 hak. Ada tetangga yang dapat 1 hak. Siapa tetangga yang dapat 3 hak? Tetangga yang muslim dan punya hubungan darah sama kita. Dia dapat 3 hak. Hak sebagai muslim, hak sebagai saudara, dan hak sebagai tetangga. Siapa yang dapat 2 hak? Tetangga yang dia muslim, tapi nggak ada hubungan darah sama kita. 2 hak. Hak sebagai muslim, dan hak sebagai tetangganya. Siapa yang dapat 1 hak tetangga? Tetangga yang dia bukan muslim, dia bukan hubungan darah sama kita, dia dapat 1 hak. Hak sebagai tetangga saja. Ini aja udah luar biasa. Sampai dikatakan, hampir-hampir aku sangka dia mendapatkan warisan. Abdullah bin Amr bin As kaget. Karena bapaknya nyuruh daging korban dibagiin ke tetangga yang Yahudi. Kata Abdullah, ayah, tetangga kita kan Yahudi, masa dikasih daging korban? Lalu kata Abdullah bin Amr bin As, gubernur Mesir, dia mengutip sebuah hadis yang tadi saya bacakan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Rasul nggak bilang muliakanlah tetangga muslimnya. Pokoknya judulnya tetangga. Kasih sana. Lalu kisah ini dikomentari oleh para ulama fikih dari 4 mazhab, hanya 1 yang mengatakan makruhnya ngasih daging kurban buat non muslim. Itu mazhabnya Imam Malik. Ini pun nggak sepakat di internal Malikiyah. Ya, ulama Malikiyah yang lain mengatakan boleh. Adapun mazhab yang lain, Hanafi, Hambali, dan pendapat yang resmi mazhab Syafi'i, ngasih kurban ke non-muslim itu boleh. Bahkan bisa menjadi utama kalau itu konteksnya untuk mendakwahi mereka. Dengan catatan, udah mengcover hak kaum muslimin. Kalau hak kaum muslimin sudah tercover semua, kita kasih yang non-muslim. Baik jamaah sekalian, ini tentang sikap kita dengan tetangga. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan kemudian bisa kita diskusikan lagi tentang bagaimana silaturahim dengan tetangga kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jemaah. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam.
jalanan umum itu adalah hak bersama. Jadi kita juga tidak boleh sembarang parkir di jalanan umum. Nah, sementara kan kalau kenyataannya kita lakukan itu, kalau parkir di depan rumah yang berada di jalan umum itu merasa ada yang jadi bagian dari dia, bahkan ada yang apa itu pedestrian jalur hijau ya, itu dicoak kemudian dijadikan tempat parkirannya. Nah itu kalau dari sisi yang pandangan syariat itu seperti apa Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Langsung aja ya. Ya, ada dalam fikih itu istilahnya ghasab atau ghasab. Ghasab itu merampas hak orang lain atau hak bersama. Yang mereka, para pemiliknya, tidak diketahui keridhaannya. Kalau para pemiliknya, baik yang milik pribadi atau bersama, diketahui atau dugaan kuatnya mereka meridhoi, maka sekedar hak guna pakai nggak ada masalah. Bukan hak guna milik, pakai. Istilahnya apa? TST, tahu sama tahu udah. Ya, warga misalnya, dia tahu Pak Anu, ya dia lagi ada tamu misalnya, rame. Ya contoh kayak acara kita sekarang lah. Akhirnya kendaraan atau motor pun ada yang diparkir di jalanan. Dan jalanan itu kan milik bersama. Namun di masyarakat sudah ada kesepakatan tak tertulis. Hal tersebut kalau memang terjadi, mereka sudah sama-sama tahu dan silakan. Karena itu numpang sifatnya, bukan milik. Dalilnya dari mana? Dari hadis Imam Abu Daud yang berbunyi, Al-Muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu terikat oleh kontrak sosial yang terjadi di antara mereka. Dan kontrak sosial itu kan ada dua model. Ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, kalau seandainya di sebuah warga, masyarakat, termasuk yang konteksnya masjid tadi, sudah mafhum masing-masing, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang protes atau nggak ridho misalnya, ini pun juga harus diberikan peluang. Harus direkomendasikan kepada pihak pemilik mobil, hendaknya mereka hati-hati, karena ini ada yang tidak ridho dengan Anda parkir di sini. Tapi kalau semuanya ridho aja, nggak ada masalah. Toh suatu saat kita pun juga akan ngalamin hal serupa juga dikala kita membutuhkannya, maka hal itu nggak ada masalah. Ini kembali ke masalah kesepakatan bersama mereka seperti apa, berdasarkan hadis tadi, al-muslimun ala syurutihim, kita orang Islam terikat dengan kontrak sosial di antara kita sendiri. Wallahu a'lam. Ya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bicara tetangga itu, definisi tetangga kita itu maknanya itu ada yang bilang 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang. Ada juga yang bilang saat itu 40 makan paksa. Jadi kan kita pengen juga ya tadi memuliakan tetangga itu hitungannya seperti apa. Satu itu. Kemudian yang kedua, kalau ada saudara kita ini masih ada hubungan darah tapi beda blok, itu dalam hal pemberian ya tadi memuliakan itu apakah masih yang kita prioritaskan dulu, karena tadi Ustaz mengatakan hubungan darah dulu. Mohon penjelasan. Ya, yang pertama tentang definisi tetangga, takarannya sampai sejauh apa. Tidak ada ketentuan baku secara syariat kecuali dari para sahabat penjelasannya. Pertama dari Aisyah. Kalau dari Rasul sendiri nggak ada ya. Dari Aisyah itu dalam hadis Imam Abu Daud atau Yalisi dikatakan 40 tetangga, ya 40 rumah maksudnya, ke depan, kanan, kiri, belakang. Itulah tetangga. Ini kalau pakai standar ini, yang rumahnya di pedalaman Papua bisa satu kabupaten itu.
Karena jarak satu rumah ke rumah yang lain bisa 100 meter. Jauh-jauh mereka. Gitu. Tapi kalau untuk rumah yang sempit-sempit, masyarakat, ya dekat gitu. Itu standar pertama. Yang kedua, yang mengatakan, ya, wabil walidaini ihsana, wabidil kurba, wal yatama, wal masakin, wabnis sabil, wa jari dzil kurba, dan tetangga dekat, wa jari dzil jambi, dan tetangga yang jauh, junub. Nah, apa tetangga dekat? Ibnu Katsir mengatakan istri. Istri disebut dengan tetangga dekat. Juga bermakna teman seperjalanan dalam safar. Itu juga arti tetangga dekat. Juga handai tolan kita di kantor, teman sepekerjaan. Itu juga disebut tetangga dekat. Ya, adapun tetangga yang jauh adalah tetangga, disebut tetangga. Namun tafsir itu juga nggak final ya. Sebagian ada yang menafsirkan hal yang lain. Jadi untuk tetangga yang mana, maka saya lihat tidak ada kesepakatan. Hal ini dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan yang biasa terjadi di daerah kita, di masyarakat kita kayak apa. Kalau kita ingin lebih sempitkan lagi ya, sejangkau kita mampu mengunjungi, ya itu sudah cukup begitu. Yang kedua, hadis Imam Bukhari, Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, saya punya sesuatu. Maka ila ayyihima uhdi baban." Kepada siapa hadiah sesuatu ini mesti saya kasih. Tetangga saya ada 2. Innali jaroin, saya punya 2 tetangga. Ila ayyihima uhdi, ke siapa dulu yang saya kasih. Bisa kita habis pulang dari mana punya oleh-oleh, pengen ngasih ke tetangga, tapi cuma 1 doang. Tetangganya nggak 1, ini siapa dulu ya kan gitu. Rasul menjawab, ila akrobi min kibaban, duluin ke tetangga yang pintunya lebih dekat denganmu. Ibnu Hajar membahas, ini ada 2 makna. Pertama, yang bener-bener pintunya lebih dekat, yaitu tetangga mepet sama kita. Karena fitnahnya lebih besar kalau seandainya kita duluin yang lain. Udah gitu oleh-olehnya duren lagi. Kita tentengin, lewat. Ya, lewat. Hah? Lewat. Nah, tetangga samping lagi duduk depan rumah, ngeliatin. Pak Haji, sehat. Dia mikir lah, ya gue dilewatin. Kan mikir dia langsung. Dia ngasih tetangga yang sonoan. Untuk menghindari fitnah kayak gini, maka kata Rasul, ila akrobi min kibaban. Kepada yang paling akrob, paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Ini makna pertama. Makna kedua kata Imam Ibnu Hajar, bukan hanya bermakna pintu fisik, tapi juga pintu hati. Karena gini, ada orang yang mungkin beda blok sama kita. Beda RW, beda RT. Tapi gara-gara sering ketemu di masjid, dia bisa lebih akrab loh dibanding yang samping rumah kita. Yang samping rumah kita ketemunya pas nyuci mobil doang. Iya, cuma say hello doang. Sehat Pak, sehat. Udah, nyuci lagi, gosok lagi. Udah, nggak ada obrolan, basa-basi gitu aja. Sementara buat mereka yang sering ketemu di masjid, walaupun beda blok, beda apa, rapat bareng, bercanda bareng, dan seterusnya. Jadi lebih akrab. Nah, kata Imam Ibnu Hajar, ini makna kedua. Walaupun makna pertama saya lihat itu lebih diutamakan karena masalah tadi fitnahnya lebih besar emang kalau dilewatin. Baik, adapun tentang masalah ada saudara sama tetangga, duluin yang mana nih? Kalau kita ukurannya hadis, memang ngeduluin saudara. Dari mana dalilnya? Quran juga dan hadis juga. Tadi sudah saya sebut. Wabil walidaini ihsana, orang tua duluin. Wabidil kurba. Dzil kurba siapa? Kerabat, abang, adek, paman, keponakan, bibi, itu kerabat. Itu duluin. Baru setelah itu masakin, ibni sabil, yatama, masakin, itu belakangan. Setelah itu kita punya rencana pengen sedekah buat masjid, orang tua kita nelfon, bisa ke rumah nggak, minjem duit ini itu. Padahal uang tadi udah kita rencanain buat masjid, orang tua duluin. Ya, ini Allah yang suruh dalam Al-Quran. Hadis juga. Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu lil fuqara. Duit yang kita sedekahkan buat orang fakir. Wa dinarun anfaqtahu lil mujahidin. Duit yang kita sedekahin buat orang lagi jihad. Wa dinarun anfaqtahu lil raqabah.
duit yang kita sedekahin buat pembebasan budak, kan zaman dulu masih ada perbudakan. Wa dinarun anfaqtahu li ahlik, dan duit yang engkau kasih buat keluargamu, a'zam indallahi ajran, lebih besar pahalanya di sisi Allah, anfaqtahu li ahlik, yang kamu berikan untuk keluargamu. Gitu. Kenapa jamaah? Karena gini, kalau ke orang lain, ke mujahidin sekalipun, fakir miskin, anak yatim, kalau kita nggak ngasih, masih ada donatur lain yang ngasih. Tapi kalau ke anak, ke istri, orang tua, kalau bukan kita yang ngurus, siapa lagi? Secara logika kan begitu. Maka wajar Rasul katakan lebih utama yang ke keluarga dulu. Wallahu a'lam. Baik, lagi. Bapak. Ini ada titipan tanya Ustaz dari ibu-ibu terkait berdua. Misalnya, maaf nih, ini kayaknya terjadi ya. Misalkan ada tetangga kita yang berzina. Apakah benar bahwa tetangga itu sebagai dosa? Itu pertama. Yang kedua, yang memang seringkali dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu tentang di rumah atau di kantor, seringkali kita ada gesekan ya. Nah, terus ada istilah begini, memaafkan tapi tidak melupakan. Itu gimana? Ada dua pertanyaan. Apakah betul kalau ada perzinahan di sebuah tempat, rumah, maka tetangga kanan kirinya, bahkan katanya 40 rumah katanya ya. Ya, itu bisa kena dampaknya. Ya, Allah berfirman, "Wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap malapetaka yang tidak hanya menimpa ke si pelaku kezaliman saja. Jadi ini malapetaka juga akan dirasakan oleh orang lain yang enggak melakukan kezaliman tersebut, enggak melakukan kemaksiatan tersebut. Memang ada, ya, mau berzina, mau judi, macam-macam. Di sebuah daerah bisa jadi ketika Allah berikan teguran kepada mereka, itu rata, bukan hanya si pelakunya. Bagaimana komentar ulama terhadap ayat ini? Kata Imam Ibnu Katsir, yuhadziru ta'ala ibadahul mu'minin fitnatan ay ikhtibarun wa mihnah. Allah memberikan peringatan kepada orang-orang beriman akan datangnya malapetaka kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang ya'ummuhum biha al-musi wa ghairah. Bukan hanya untuk si musi itu orang yang berbuat buruk, buruk, musi pelakunya. Jadi bukan hanya untuk orang yang berbuat buruk, tapi juga wa ghairah, yang lain, yang nggak buruk kena juga. Kenapa tuh? Kata Ibnu Katsir di ujung penjelasannya, haitsu lam tudfa wa la turfa. Gara-gara yang lain diam saja, tidak negor, tidak menghilangkan, tidak mencegah. Ini kuncinya. Jadi kalau tetangganya nggak ridho, tetangganya udah negor, udah nasehatin, maka dia nggak kena. Dosa tetap kembali ke dia saja, nggak ke kita. Karena apa? Karena dalam surat An-Najm ayat 40, wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seseorang enggak ditanggung sama orang lain. Kesalahan orang lain, ya perilaku dia, ya kita enggak nanggung. Selama apa tadi? Kita udah melakukan pencegahan. Ya. Mohon maaf, kita sebagai ayah, kita diem aja sama anak yang perilakunya kayak begitulah. Yang jadi jelek itu bukan nama anak kita, tapi nama keluarga. Walaupun keluarganya baik. Nggak nyangka ya, Ustadz Anu, anaknya nyolong sendal sama kambing korban. Yang jelek nama keluarga. Pelakunya cuma satu, sekeluarga blacklist semua. Ini kalau kita mendiamkan. Mis'ar itu salah satu tabi'in, bercerita, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, innallaha yursalu malakan. Allah mengutus malaikat fi qaryatin, di sebuah negeri, ayakhsifa, dalam rangka untuk yakhsif itu mengguling, membalik, menghancurkan sebuah desa, sebuah kampung. Itu malaikat berkata, ya Rabb, ya Allah, inna fiha fulanan abid.
di kampung itu ada ahli ibadah. Ahli ibadah ya di masjid segala macam. Kalau saya balik dia kena juga dong. Apa kata Allah kepada malaikat ini? An-nabihi fabda. Justru dia duluan yang dihancurkan. Dia duluan yang kena. Kenapa ini, jamaah sekalian? Kata Imam Ibnu Abdul Bar, falam yata'ammar ma'ahu wajahahu fiyya. Ya, karena orang tersebut tidak pernah lelah dirinya untuk mencegah keburukan. Cuek. Nah, itulah yang dimaksud kalau ada orang bilang orang berzina entah tetangganya kena dampaknya. Itu konteksnya kalau tetangganya diam. Cuek, nggak peduli, biarinlah nafsi-nafsi, dia kita. Nah, itu yang kena. Tapi kalau kita udah melakukan upaya-upaya pencegahan segala macam, dia masih melakukan juga, kita udah selesai di sisi Allah, nggak ada masalah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Setelahnya ada orang memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Iya. kayak di film, nggak ikhlas ya. Ya, dimaafkan tetapi nggak dilupakan. Catatannya masih ada di hatinya dia. Yang mungkin suatu saat kalau ada peristiwa apa, kadang dia inget tuh. Ya, trauma. Apa? Gue inget banget gue ngalamin gini juga nih sama dia, orangnya sama. Sekarang korbannya lain. Ya walaupun kita udah maafin, tapi kita masih ingat. Baik. Tentang pemaafan itu, kalau memang kita sudah memberikan maaf, walaupun peristiwanya nggak lupa, di titik itu sebenarnya nggak ada masalah. Dari mana dalilnya? Rasulullah terhadap Hindun. Masih ingat kasus Hindun yang membelek Hamzah? Begitu dia masuk Islam, Rasul terima keislaman dia tetap. Tapi Rasul kalau ketemu Hindun, itu langsung teringat. Kenapa? Ya Allah, ini perempuan gitu kan. Dibelek, hatinya dimakan. Masalahnya yang dimakan juga paman Nabi sendiri. Itu adiknya Abdullah, ayahnya Rasul. Hamzah bin Abdul Muttalib, adiknya. Bener, pamannya langsung Rasulullah. Jadi ketika lihat Hindun, Rasul tuh ingat. Nah, kayak gitu kurang lebih. Maafin tetap maafin. Hablum minallahnya udah beres, selesai. Tapi untuk masalah kayak gitu, ya ada yang belum bisa dihilangkan. Itulah manusiawi ya. Kita pun juga hati-hati makanya sama orang. Ya kadang kalau bercanda kan begitu. Saya masih ingat banget di Jati Jajar itu ada pengajian yang saya pegang itu. Ada satu bapak yang nggak datang pengajian lagi. Dulunya saya nggak tahu ya. Saya cuma mikir, ini kok bapak ini nggak pernah datang lagi pengajian. Ketemu sama saya di tempat cukur rambut. Sama-sama nyukur. Saya ngobrol, Pak, nggak pernah datang lagi. Oh iya Pak Ustadz, saya mohon maaf. Saya baru mau ngomongin sekarang nih. Kenapa? Jadi waktu Pak Ustadz belum nyampe, kan kita biasa ngobrol, bercanda-bercanda. Itu bercandanya bikin saya sakit hati. Cuman saat itu saya sih nggak menampakkan katanya. Apa jamaah? Jadi bercandanya, dia cerita, bisnisnya gagal. Ya, temennya bukan memberikan motivasi, dia bercandain. Lu sih kalau bisnis kayak Korun, begitu. Langsung bekas itu. Dibilang kayak Korun. Saat itu dia mukanya sih senyum-senyum. Nggak menampakkan gimana. Tapi udah disimpan. Nggak mau balik lagi udah. Ya, kalaupun mau juga dia nggak mau si Anu hadir. Kalau hadir dia nggak bakal mau. Gitu. Lumayan tuh. Cukup lama. Nah, ketemu sama saya. Baru dia mau hadir lagi. Ya setelah itu pun juga berat rasanya. Kalau ketemu dia tuh berat. Makanya hati-hati jemaah. Kalau bercanda sama orang tuh. Walaupun sama-sama ketawa kita nggak tahu dalamnya hati dia gimana gitu. Kalau misalnya. Lagi, Bapak. Yang gibah? Yang mana? Bercanda. Gibah itu ada beberapa yang diperbolehkan. Ada 6 gibah yang diperbolehkan. Pertama, menggibahi pemimpin yang zalim. Ini dirinci oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kata Ibrahim An-Nakhai, nggak ada gibah kepada penguasa zalim. Ya, Imam Az-Zuhri juga bilang kayak gitu. Ya, sebab Allah pun menceritakan tentang Fir'aun. Allah pun menceritakan tentang Namrud. Diceritain detil. Yang kedua, menceritakan yaitu aliran sesat. Diceritain boleh supaya tadi terlokalisir. Yang ketiga,
membicarakan yaitu orang yang punya kejahatan kayak residivis atau apa dalam rangka juga melokalisir. Apalagi tanpa dibicarakan orang juga udah tahu dia begitu sebenarnya. Nah, dan jangan lupa para ulama hadis pun kadang membicarakan tentang perawi hadis. Si fulan hafalannya lemah, kan ngomongin orang itu. Si fulan pembohong. Tujuannya apa? Supaya hadis Nabi bisa terawat mana yang sahih, mana yang tidak. Yang keempat, membicarakan kasus tanpa menyebut nama. Membicarakan kasus tanpa menyebut nama, itu boleh. Ya. Kalau inisial juga kadang ketahuan juga. Apalagi pakai indikasi. Ada seseorang Pak, samping rumah saya. Ya udah samping rumah dia. Kenal banget yang lain. Ya. Jadi membicarakan orang dengan tanpa menyebut nama, kasus, secara spesifik nggak ada masalah. Ingat tadi kisah yang sahabat Nabi yang ceritain wanita? Ya Rasul, ada ibu-ibu yang sholatnya gini. Itu gibah bukan dia? Gibah kan? Tapi oleh Rasul disetujui. Kenapa? Karena konteksnya nggak nyebut nama orang, hanya nyebut sikap. Gitu. Ya kayak gitu dibolehkan. Kemudian, gibah dalam rangka konsultasi. Itu juga boleh. Ya seperti konsultasi seorang dokter, kita ke dokter, mengkonsultasikan penyakit yang menurut kita itu penyakit aib. Itu aib penyakitnya. Penyakit apa, itu aib. Tapi kita harus cerita kepada dia supaya dia ngasih solusi. Yang terakhir, yang keenam, gibah untuk penyelidikan. Seperti yang dilakukan oleh KPK atau sejenisnya, ya, Bareskrim, hingga sampai bukan hanya gibah, tapi juga nyadap. Itu dibolehkan. Kenapa? Ada hajat besar, ada maslahat besar itu. Kalau KPK dibilang gibah, wah koruptor seneng. Ya, menurut data hasil sadapan kami, kata terdakwanya, nggak boleh Pak, dosa itu. Wala tajassasu, jangan nyari-nyari kesalahan orang. Nah, ini aman sambo. Ya, CCTV gibah semua jadinya itu. Kalau lebih suap. Lagi Ini beda ya. Hah? Baik, sebelum ibu-ibu, mohon maaf, ini ada bapak-bapak yang nanya dulu. Apakah diperbolehkan dalam konteks pemilihan pemimpin gitu ya? Kemudian kita kayak fit and proper test lah kurang lebih. Kita ngecek calon-calon kita ini kayak apa. Apakah hal itu masuk gibah atau tidak? Atau kalaupun disebut gibah yang diperbolehkan tadi. Ya, datang seorang wanita, dia ngadu ke Rasulullah tentang 2 orang laki-laki yang pengen ngelamar dia. Tapi wanita ini nggak tahu banyak referensi tentang 2 laki-laki tersebut kayak apa. Ya Rasul, si fulan pengen nikahin saya, pengen ngelamar saya. Si fulan juga begitu. Tapi saya nggak tahu kepribadian mereka. Nabi ceritain langsung sebagai bahan pertimbangan. Kata Rasul, si fulan ini tangannya kemana-mana bawa tongkat. Apa maksudnya? Suka mukul. Ya. Si fulan ini pendek tangannya. Itu pakai bahasa ini semua. Najas. Apa pendek tangan? Pelit. Nah, jadi Rasul cerita. Buat apa? Supaya si wanita yang pengen dilamar ini, dia bisa tadi referensinya. Oh, ternyata kayak gitu. Mana yang harus saya pilih? Nah, kalau konteksnya kayak begitu, pemimpin atau calon pemimpin, dan lain-lain ya, kayak apa lagi? Satu lagi, legislatif. Sama. Ini siapa? Apa kontribusi dia? Apa kekurangan dia? Segala macam. Kalau tujuannya untuk itu nggak ada masalah. Sama kayak bapak-bapak nih, kita pengen memproyeksikan karyawan.
mau kita promosikan pada jabatan baru. Kita akan nanya ke orang-orang terdekatnya dia. Dia orang disiplin nggak? Terus bertanggung jawab nggak sama kerjaan? Kan nggak mungkin pas ditanya ngomong, Pak, gibah. Terus jadi gimana saya ngangkat dianya? Baik sangka aja Pak, tawakal habis itu. Ya, isi khoro dulu Pak. Ya, harus ditanya. Ya, kalau nggak begitu nanti ya kita akan banyak gamblingnya ngangkat orang. Boleh tanya kayak begitu. Walau biswa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pertanyaan yang terakhir kayaknya ya Ustaz, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di rumah kami. Bila mana kurang menjadi Bapak Ibu semuanya, semoga Ibu amal ibadah Bapak Ibu semuanya di bawah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagai penutup Ustaz, jadi nanti kami mohon didoakan untuk kami dan para tetangga kami tentunya. Semoga majelis ilmu di Bekakasa Blok B ini dan ukhuwah Islamiyah di antara warga di Bekakasa apapun ini diberikan tentunya diberikan keberkahan batin, akhir hidup kita tentu selalu khotimah, diberikan rezekinya dan juga semoga acara-acara kajian tausiah ini dalam alhamdulillah Ustaz dalam beberapa kurun terakhir sangat-sangat meriah. Jadi tadi pagi di An-Nur, nanti malam di Mushola Baitul Barokah, kemarin subuh juga di Al-Fat. Jadi memang ini sangat-sangat luar biasa. Semoga semangat siar Islam di baik di Mushola dan masjid dengan Bekakasa ini dapat terjaga dengan sebaik-baiknya. Mungkin satu hal aja, mudah-mudahan kalau memang ada yang pertanyaan lagi monggo silakan. Jadi fenomena sekarang ini bosan kan kita jarang bertemu. Sering kali adanya di grup, ada grup dan lain-lain. Tapi terkadang kan satu apalagi nanti musim-musim menjelang masa politik itu kan seringkali juga ya di antara kita berbeda pikiran, berbeda pendapat gitu kan. Kadang-kadang juga ada salah pahaman ataupun ada hal-hal yang tiba-tiba apa istilahnya link grup gitu kan, grup link gitu kan, menimbulkan tanda tanya dari apa namanya para tetangga yang lain. Mungkin ada tips dari Ustaz. Yang pertama adalah bagaimana hak-hak tetangga yang harus kita rawat. Kemudian yang kedua tentunya dalam konteks untuk berkomunikasi di era modern ini apa yang menjadi kaidah-kaidah atau tolak ukur supaya apa yang kita katakan, yang kita tulis dalam percakapan kita di dalam grup atau apapun tidak menyinggung dan mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, jazakallahu khairan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang namanya grup WA, kalau memang kita sejak awal yakin isinya heterogen, memang kita harus pintar-pintar membawa diri gitu, membawa kalimat, membawa share, membawa broadcast. Kita lihat, pertama pastikan berita atau apapun yang masuk memang sahih, tidak hoax, tidak ada fitnah. Yang kedua, pastikan punya manfaat. Enggak hoax, tapi enggak ada manfaat juga jangan di-share. Beritanya bener, enggak bohong, tapi enggak terkait dengan kehidupan kita langsung. Buat apa juga? Mohon maaf, contoh misalnya di antara bapak-bapak ada berita sahih bahwasanya perusahaan akan naik gaji. Di-share di grup DKM, apa perlunya? Itu bikin nyesek yang lain kan? Jadi enggak hanya hoax, tapi juga manfaat diperhatikan. Manfaat nggak? Memunculkan fitnah nggak? Bukan hanya politik sebenarnya, Bapak Ibu. Share-share yang sifatnya bikin khilafiyah debat juga hati-hati. Nge-share tentang kemarin kan Isra Mi'raj tuh. Bid'ahnya Isra Mi'raj. Yang baca beragam. Berantem saya yakin itu. Ya, saya yakin. Akan muncul debat. Bid'ah kata siapa, Pak? Nah, mulai tuh. Itu ronde pertama tuh. Ya itu kan ada tulisan tuh, ada Syekh Fulan. Ya kan Syekh bukan itu doang. Saya juga punya guru. Tadi balas pakai artikel yang lain. Bid'ahnya yang nuduh bid'ah Isra Mi'raj. Ya. Nah itu mulai panas tuh, udah masuk gigi 3. Tadi kan. Ya. Lama-lama ya tadi live group segala macam itu nggak kondusif. Jadi bukan hanya masalah politik, masalah itu pun kadang gitu. Kita lupa
Apa yang menurut kita baik benar, belum tentu dalam pikiran orang lain tuh baik dan benar. Maka kita harus mampu menjaga diri. Ibarat naik sepeda, kanan kiri harus seimbang nih, biar nggak jatuh. Terlalu ke sini jatuh, terlalu ke sini jatuh. Terus yang ketiga, kalau ingin menyampaikan sesuatu, lebih baik sampaikan yang sifatnya nilai, value. Bukan nunjuk hidung orang. Contohnya begini, kalau ada kalimat, barang siapa yang melakukan ini, maka dia, ini kalau kita bicara kaidah, menjatuhkan vonis kafir ya, maka dia kafir. Itu nilai, value tuh. Tapi kalau kalimatnya, Bapak Anu melakukan ini, maka Bapak itu kafir. Kayak gitu nggak kira-kira? Nggak boleh langsung. Kalau udah nunjuk hidung orang tuh udah hati-hati. Tapi kalau bicaranya akhlak secara nilai, normatif, yang semua juga orang paham, nggak apa-apa sampaikan. Korupsi nggak baik, semua sepakat kok. Ya kan? Disiplin itu baik. Ya, gratifikasi, semua sepakat. Tapi kalau udah bicara Pak Anu dengan jabatan Anu melakukan ini, itu udah nunjuk hidung orang, itu harus hati-hati. Hingga sampai benar-benar terbukti dia kejahatannya. Begitu. Sebab kalau udah nunjuk hidung orang, pasti di belakang mereka yang juga punya pendukung, itu nggak terima kalau seandainya dijadikan bulan-bulanan di grup yang sifatnya umum tadi. Baik jamaah sekalian, ini pesan saya begitu aja untuk yang masalah tahun politik ini. Kalau misalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita. Kita bermunajat pada Allah di siang hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim wa natubu ilaih hamdan syakirin hamdan yuafi ni'ama kafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Bapak Guru Hadir dan terima kasih kepada Pak Ros yang telah menjadi untuk berkegiatan Allah rahmati dan Kita tutup dengan doa kepada majelis.